pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi ini kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan sebelum kita memulai hari ini, agar kita disertai selalu dalam apapun yang kita lakukan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat hari ini Kau berikan bagi kami. Biar Kau sertai kami Tuhan, Kau pimpin kami Yesus. Kami ucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami.
Biar Kau menyertai kami Tuhan senantiasa dalam langkah hidup kami Bapa. Engkau lindungi kami dalam setiap langkah kami ya Bapa. Biar hari ini Tuhan Kau berkati, biar hari ini Tuhan Engkau pimpin ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dengan tuntunan-Mu Tuhan, kami boleh melangkah dengan penuh kepastian ya Bapa. Engkau berkati hamba-Mu saat ini yang akan menyampaikan firman. Biar firman yang disampaikan Tuhan hanya berasal dari-Mu saja Tuhan, dan betul-betul menguatkan iman kami Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana rencana Tuhan itu boleh terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang tidak menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan itu punya sebuah rencana yang terindah. Tuhan punya rancangan yang sempurna bagi setiap orang-orang yang dikasihinya. Setiap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Tuhan senantiasa memberikan rencana yang terbaik, rancangan Tuhan yang sempurna, destiny yang terindah, ya, visi yang terbaik Tuhan taruh dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tetapi berapa banyak di antara kita sebagai orang-orang percaya, kita ini tidak percayakan janji Tuhan. Bahkan berapa banyak orang-orang Kristen berkata, saya ini nasibnya sia. Saya memang ditakdirkan untuk menjalani hidup yang buruk seperti ini, hidup yang susah, hidup yang miskin, ya, hidup sakit-sakit. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, bahwa itu bukan rencana Tuhan. Mari kita akan sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya. Firman Tuhan berjanji Tuhan akan memberikan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi kalau ada orang-orang Kristen berkata nasibku itu sial, ya, dalam bahasa Chinese-nya spesial dan lain sebagainya, takdirku buruk, aku harus mengalami nasib yang jelek seperti ini, ya. Nah, itu bukan dari Tuhan. Sebab Tuhan berkata, rancangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan kita adalah masa depan yang gilang gemilang, bukan masa depan yang suram. Oleh sebab itu, mari kita belajar meraih apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Sekalipun hari-hari Tuhan sedang izinkan, tahun kekeringan sedang terjadi, hari-hari yang sukar sedang terjadi, tetapi janji Tuhan tidak akan pernah berubah bagi orang-orang percaya. Janjinya itu ya dan amin, pasti digenapi. Janji Tuhan bagi setiap orang-orang percaya adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan pengharapan, keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan. Itu Tuhan janjikan. Walaupun sebelum kita mengalami rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan itu terjadi dalam hidup kita, ada kalanya kita harus melalui sebuah proses terlebih dahulu. Ada jalan-jalan sulit yang harus kita lewati terlebih dahulu sebelum kita mencapai janji Tuhan yang luar biasa. Ya. Nah, kuncinya ketika kita sedang diuji oleh Tuhan, ketika kita sedang mengalami prosesnya Tuhan, ya, tetap percaya, tetap bersyukur, tetap hidup berkenan di hadapannya. Dan seringkali yang membuat rencana Tuhan gagal dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, karena sewaktu kita mengalami proses, kita memberontak kepada Tuhan. Waktu kita diuji oleh Tuhan, kita membangkang kepada Tuhan dan kita berbuat dosa.
Oleh sebab itu kita belajar, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, ya, mungkin tidak seperti apa yang kita inginkan, tidak seperti apa yang kita bayangkan, tetapi jalanilah. Ya, kita percaya kita hidup dalam pimpinan Tuhan. Dia sebagai gembala yang baik akan membawa kita kepada rumput yang hijau, akan membawa kita kepada air yang tenang. Mari kita buka ayat selanjutnya. Dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 dan ayat ke-9. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan ayat ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganmu dari rancanganmu. Ya, jelas firman Tuhan katakan, jalanmu bukan jalanku, rencanamu bukan rencananya Tuhan. Seringkali kita mencoba memaksakan, ya, kehendak Tuhan itu seperti apa yang kita pikirkan dan seperti yang kita bayangkan. Ya, Tuhan bekerja dengan caranya. Ya, jangan kita memaksakan kehendak Tuhan, tetapi biarlah kita mengizinkan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saat kita diproses, kita diuji, kita tetap taat. Saat kita diproses, diuji, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tetap on the track. Maka saya kena percaya, jalannya Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan yang sempurna, rencana Tuhan yang terindah itu akan digenapi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Oleh sebab itu mari, sekalipun hari-hari ini kita sedang melewati hari-hari yang sukar, tahun resesi ekonomi, tetapi selama kita terus bergantung kepada Tuhan, kita terus mengandalkan Tuhan, dan kita terus tetap percaya akan janji-janji Tuhan, maka saya kena percaya rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan itu akan terjadi dalam hidup kita. Saya kena percaya berkat firman yang sudah saya sampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mengikuti ibadah doa pagi secara online. Dan ketika kita membuka fajar dengan memuji dan menyembah Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya percaya sepanjang hari ini kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan apapun yang kita lakukan Tuhan akan buat berhasil, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.